mana pada kesempatan baik ini kita telah melangsungkan ujian tengah semester. Pada jawaban telah saya review rekan-rekan sekalian. Untuk ujian tengah semester masih terdapat beberapa kekurangan dalam menganalisis dan mengkaji jawaban yang komprehensif, yang mana rekan-rekan sekalian banyak belum memahami dan menguasai. Nah, baiklah, saya akan melangsungkan dalam materi pertemuan ke-9, yang mana saya melangsungkan pada perkuliahan dengan tema sosiologis legal system perbandingan pidana. Dari materi ini saya memiliki pemikiran secara hukum tidak bisa lepas dari lingkungan pada zamannya. Dari yang diberikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam materi ini, secara konteks global di beberapa negara termasuk Indonesia, paradigma hukum masih didominasi oleh aliran aktivisme hukum. Baik, hukum lebih dipahami dan diajarkan sebagai hal yang normatif dan identik dengan undang-undang. Padahal supremasi hukum tidak sekedar menurut undang-undang, tapi lebih mempertimbangkan keadilan pada realitas publik. Secara sosiologisnya, saya mengutip pandangan dari di sini, mengemukakan dalam bahasanya ialah law is governmental social control. In other words, the normative life of a state and citizen, such as legislation, and education. By contrast, it does not include social control in the everyday life of a government service, such as a post office or fire department. Since this is the social control of employee, not of citizen as such, yang mengartikan bahwa hukum itu sebagai kontrol sosial pemerintah. Dengan kata lain, hukum merupakan kehidupan secara normatif dari suatu negara dan warganya, seperti perundang-undangan, proses pengadilan, dan putusan pengadilan, namun tidak mencakup kontrol sosial terhadap jalannya institusi pemerintahan, seperti di barat kantor pos atau pemadam kebakaran. Nah, karena pada institusi-institusi ini kontrol sosial hanya pada lingkup internal terhadap karyawan, bukan pada warga negaranya. Dalam perbandingan pidana, kita melihat sisi aspek sosiologis, mencakup pengetahuan sosial yang berinduk pada filsafat. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran sosiologis tidak bisa terlepas dari pemikiran ahli filsafat. Memang secara sistem sosiologis ini mengalami perkembangan pesat pada abad ke-20, dari mulai bermunculan cabang sosiologi dan sosiologi hukum maupun sosiologi lainnya secara ansir. Pentingnya
aspek sosiologis ini dalam perbandingan hukum pidana karena dia mempelajari struktur sosial yang hidup, melekat, beradab pada suatu negara. Jadi proses-proses sosialnya terhadap perubahan sosial itu sangat berpengaruh. Seperti struktur sosialnya dari keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma sosial, lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, maupun lapisan-lapisannya. Nah, dalam hal proses sosial ini, jadi ada pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama di suatu negara. Pada prinsipnya ada timbal balik antara kehidupan ekonomi dan kehidupan politik di suatu negara. Jadi kehidupan hukum juga menyelaraskan atau mengimbangi kehidupan agama. Jadi segi kehidupan agama ya dan kehidupan ekonomi ini menjadi salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri dalam bentuk struktur sosial. Di suatu negara ada hubungan hukum dan sosiologi, maka tampaklah berkaitan antara keduanya. Jadi hukum sosiologis yang dimaksud ya, hukum ini berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakatnya. Notabene mengetahui perilaku hukum itu justru kehidupan atau perilaku sosial masyarakat. Di sini lebih spesifik ada corak sosiologis dengan ditandai karakter-karakter. Jadi pandangan hukumnya di sini sebagai metode kontrol sosial. Jadi hukum dalam kenyataannya sebagai realitas sosial sangat penting dalam kemanfaatan kehidupan sosial masyarakat di setiap negara. Bapak sosiologis dunia ya, beliau ahli berasal dari Indonesia, Bapak Sumarjan. Sosiologis itu sebagai ilmu kemasyarakatan mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Seperti yang saya sampaikan, Surjono Sukamto mengartikulasikan hukum sebagai 9 arti hukum. Ada ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, tugas, keputusan, penguasa, proses pemerintah, sikap, tindak dan perilaku, dan kesembilan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Dalam sosiologi sistem di sini mengenal adanya istilah sosiologi of law. Penting sekali dalam perbandingan hukum pidana ya. Kemudian ada sosiologi jurisprudence. Dalam hal kajian ini sosiologi of law yang merupakan pengetahuan ilmu sosiologi hukum. Ini merupakan cabang dari sosiologi. Dapat kita lihat hukum merupakan bagian dari masyarakat. Jadi hukum juga merupakan salah satu variabel masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya untuk mengikuti secara deklaratif. Kemudian ada interaksi sosial ya. Di sini bagaimana interaksi sosial ini pada faktanya secara empiris berjalan
dalam masyarakat hukum baru dilihat, kemudian diikuti dengan tingkat disiplin yang ada sebagai aturan di dalam masyarakat. Nah, kalau kita merujuk pada sosiologi jurisprudence, ini tidak jauh beda, namun secara definisinya di sini pengetahuan hukum sosiologi ini merupakan cabang ilmu hukum. Ini merupakan cabang ilmu hukum. Nah, oleh karenanya sini digunakan sebagai metode ilmu hukum. Jadi ilmu ini memfokuskan pada pembuat hukum dan prinsip-prinsip. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan aspek penilaian berupa tugas ya, untuk mendongkrak jawaban ujian semester ke rekan sekalian. Dimohonkan perhatikan pada flyer ini ya. Rekan-rekan kelas silahkan membentuk 4 kelompok. Kemudian saya memberikan 4 tema, di antara manfaat perbandingan hukum pidana, keluarga hukum, civil law system, dan common law system. Silakan rekan-rekan koordinasi terhadap ketua kelas untuk membentuk kelompok menjadi 4. Kemudian rekan-rekan buat esai sebanyak 5 halaman. Kemudian dari masing-masing tema kelompok, rekan-rekan diharapkan untuk berkreativitas dan inovasi pada tema untuk membuat menjadi konten kreator semenarik mungkin, itu untuk mendongkrak sebagai bahan evaluasi. Dan setiap kelompok diperkenankan mempresentasikan tugasnya di setiap pertemuan. Ke depan saya sampaikan ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.